Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cara Abu Nawas membalas olok-olok pejabat istana membuat seisi aula kerajaan tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Baginda Raja sendiri. Kisah ini berawal ketika kerajaan akan mengadakan sebuah pesta, di mana pesta tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan pejabat istana. Dan untuk menambah semaraknya suasana, mereka sengaja mengundang Abu Nawas. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan oleh 3 menteri istana untuk mengerjai Abu Nawas. Mereka berencana akan mempermalukan Abu Nawas di hadapan para petinggi kerajaan. Maka pergilah 3 menteri istana ini mendatangi rumah Abu Nawas. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Wahai Abu Nawas, nanti malam datanglah ke istana. Baginda Raja akan mengadakan pesta." Abu Nawas membalas, "Baik Tuan Menteri, dengan senang hati aku akan datang." Tuan Menteri lalu bertanya, "Tapi Abu Nawas, apa kau punya kostumnya?" "Kostum? Untuk apa?" Abu Nawas balik bertanya. "Begini Abu Nawas, para tamu undangan pesta diwajibkan memakai kostum hewan. Terserah hewan apa, sebab tema pesta tersebut sebagai bentuk sukacita karena negeri kita hasil peternakannya melimpah," jelas Tuan Menteri. "Oh begitu, baiklah, nanti akan aku siapkan," balas Abu Nawas. Kemudian pada malam harinya datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan kostum binatang ayam. Sontak kehadiran Abu Nawas menjadi pusat perhatian. Hampir seluruh tamu yang hadir tertawa melihat penampilan Abu Nawas. Baginda Raja lantas bertanya, "Kau apa-apaan sih Abu Nawas? Datang ke pesta istana memakai kostum ayam?" Abu Nawas pun terkejut dibuatnya. Pasalnya, para tamu undangan tidak ada satupun yang mengenakan kostum. Tiba-tiba salah satu menteri yang mengerjainya berceletuk di hadapan orang-orang. Mungkin Abu Nawas malu paduka, dia kan makannya banyak seperti ayam. Apalagi pesta malam ini penuh dengan hidangan. Jadi kalau dia menyamar sebagai ayam, dia bisa leluasa memakan seluruh hidangan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Seketika seisi ruangan pesta menjadi riuh oleh suara gelak tawa para tamu undangan. "Sialan, aku telah dikerjai," gerutu Abu Nawas. Tak tahan jadi bahan tertawaan, Abu Nawas memutuskan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia melepaskan kostum ayam yang dikenakannya. Akan tetapi bukannya kapok, Abu Nawas malah kembali mendatangi acara pesta. Kali ini ia datang dengan membawa seekor ayam. Begitu memasuki ruangan pesta, 3 menteri yang mengerjai kembali meledeknya. "Loh Abu Nawas, tadi yang kesini bapaknya, sekarang yang datang anaknya." Suara tawa pun kembali pecah. Namun Abu Nawas pura-pura ikut tertawa. Ia lalu mendatangi satu persatu para menteri yang telah mengerjainya. Kepada menteri pertama, Abu Nawas berkata sambil menunjukkan ayamnya, "Lihat ini adalah monyet yang nakal." Menteri pertama membalas, "Monyet? Itu bukan monyet Abu Nawas, tapi ayam," balas menteri pertama. Abu Nawas sengaja mengabaikan jawabannya. Kemudian ia mendatangi menteri kedua. Ia berkata sambil menunjukkan ayamnya, "Lihat ini adalah babi yang rakus." Menteri kedua membalas, "Bukan babi Abu Nawas, itu kan ayam." Abu Nawas pun kembali mengabaikan jawabannya. Selanjutnya Abu Nawas mendatangi menteri ketiga. "Lihat ini adalah keledai yang dungu." Menteri ketiga membalas, "Kamu sepertinya kurang waras Abu Nawas, ayam kok dibilang keledai." Lagi-lagi Abu Nawas mengabaikan jawabannya.
Baginda Raja yang sedari tadi memperhatikan merasa heran dengan tingkah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bukankah yang kau pegang itu ayam?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya tahu Paduka," jawab Abu Nawas. "Kenapa tadi kau bilang bahwa itu adalah monyet? Lalu kau bilang babi, kemudian kau bilang keledai?" tanya Baginda Raja kembali. "Oh, itu tadi saya sedang berbicara dengan ayam saya, Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan, para tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar celetukan Abu Nawas. Adapun 3 menteri yang mengerjainya mendapatkan balasan dari Abu Nawas dengan cara yang tidak mereka sangka-sangka. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid. Beragam persoalan yang mereka diskusikan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan. Yang membuat orang-orang betah duduk berlama-lama dengan Abu Nawas karena setiap ilmu yang disampaikannya selalu diselingi candaan dan cerita humor. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa yang hadir. Suatu kali ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat berambisi ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Namun ia belum menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang cukup unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk minta tolong. "Hai kawan, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang hendak ingin kau tulis?" tanya kawannya. "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut. Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Seusai waktu Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang. Tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas. Abu Nawas langsung menerima dan membukanya. Setelah membacanya, Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut berbunyi, "Aku adalah orang bodoh yang pandai membual." Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang, pikir Abu Nawas. Sejenak ia terdiam. Ia mencari cara supaya bisa lepas dari jebakan. Hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah usil. Ia pura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikan kertasnya. "Kenapa Abu Nawas? Cepatlah, bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tidak bisa membacanya," tutur orang tersebut. "Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa membaca," jawab Abu Nawas. "Memalukan, orang secerdik dan sepandai kamu ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai," ujar orang tersebut. Kala itu orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. "Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silahkan baca sendiri," balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Gagal sudah rencana orang buta huruf itu untuk mempermalukan Abu Nawas. Justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya. Dia mempunyai toko yang besar dan mempunyai karyawan yang banyak.
Suatu hari tokonya disatroni pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri tertangkap. Si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Sementara saudagar tersebut sangat sedih atas raibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri, sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. "Bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya," pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. "Hai pencuri busuk, kau tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku," kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. "Kurang ajar, mana ada pengemis punya harta banyak? Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau." "Oh iya, aku ingat. Kamu dulu yang pernah bekerja padaku, tapi kamu saya pecat karena kerjamu tidak becus. Jadi begini cara kamu mau membalasnya, mencoba mempermalukan aku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu saya hanya memecatmu. Seharusnya saya memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku," kata si pencuri berpura-pura. "Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta," balas si saudagar tidak terima. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya," kata si saudagar melanjutkan. "Ayo, saya tidak takut. Hakim pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya," timpal si pencuri. Maka mereka berdua pergi menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia seorang saudagar dan menuduh si saudagar pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tidak tahu siapa di antara mereka yang benar. "Bila dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu," kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. "Mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis," ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. "Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya jadi pengemis dan berpakaian lusuh begitu," timpal si pencuri. "Tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini," tutur Tuan Hakim. "Di antara mereka pasti ada yang berbohong. Tapi aku tidak tahu siapa yang sebenarnya pencuri," kata Tuan Hakim dalam hati. Dikala Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. "Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong," tutur Tuan Hakim. "Apa itu solusinya Tuan Hakim?" tanya mereka berdua. "Saya akan panggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas," jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. "Waduh, bahaya ini. Jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya
Kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai dia curiga, pikir si pencuri. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya. Dan masing-masing dari kalian supaya menjolorkan kepalanya keluar jendela. Perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Hei penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam hati keinginan untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi, Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu Nawas?" tanya orang tersebut curiga. Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya," jawab Abu Nawas sekenanya. "Tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya?" kata orang itu bertambah curiga. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Menjual tangga itu bisa di mana saja dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu," tutur Abu Nawas. "Tidak, aku tidak butuh," balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan tanpa mendapatkan hasil. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku salah satu menteri kerajaan. Sang menteri dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil paksa hasil panen warga. Menteri itu bernama Abu Jahil. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia ingin melaporkannya kepada Baginda Raja. Akan tetapi, semenjak Abu Jahil menjabat sebagai menteri, Abu Nawas sangat susah untuk bertemu Baginda. Abu Jahil selalu saja menghalangi langkah Abu Nawas bila dirinya ingin menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Baginda Raja. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa berbicara dengan burung. Kalau nanti ia sampai dipanggil ke istana, Abu Nawas meminta mereka mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan gerbang istana. Setelah seminggu berlalu, kabar tentang Abu Nawas bisa bicara dengan burung tersebar sampai ke pelosok negeri. Tak ayal, kabar ini menjadi perbincangan para menteri kerajaan, yang pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kebetulan Baginda sering terganggu dengan suara burung hantu yang setiap saat berteriak di dekat istananya. "Saya dengar kabar Abu Nawas bisa bicara dengan burung. Apakah itu betul?" tanya Raja kepada para menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang seperti itu, Baginda,"
jawab salah satu menterinya. Coba panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Lalu beberapa pengawal istana mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang juga, kata salah satu pengawal. Akhirnya siasatku berhasil juga, pikir Abu Nawas. Baiklah, saya akan ke istana sekarang juga, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya berhasil menemui Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kemarilah, sudah lama kita tidak bertemu, sambut Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan senang. Sementara Abu Jahil terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Abu Nawas. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begini Abu Nawas, setiap hari aku selalu terganggu dengan suara teriakan burung hantu. Saya dengar kamu bisa berbicara dengan burung. Barangkali kamu bisa tahu apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut, tutur Baginda Raja. Tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan oleh burung hantu. Bahaya Paduka, ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan, kata Abu Nawas berlagak cemas. Memangnya apa yang dikatakan burung itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Dia mengatakan kalau sarangnya telah hancur. Dan dia juga memberitahu kepada Baginda, kalau Baginda masih terus menyengsarakan rakyatnya, maka kerajaannya juga akan runtuh seperti sarangnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Menyengsarakan bagaimana Abu Nawas? Saya justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku sering memberi bantuan modal untuk warga yang ingin bercocok tanam di ladang, balas Baginda Raja. Itu kan yang Baginda tahu. Karena Baginda hanya menerima laporan dari menterinya. Baginda tidak langsung bertemu dengan rakyat, ujar Abu Nawas. Baik, saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, ucap Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena para warga sudah berkumpul di depan istana menanti kehadiran Paduka, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, keringat dingin Abu Jahil mulai keluar, badannya pun mulai gemetaran. Sementara Baginda Raja menemui rakyatnya. Mereka mengadukan semua perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja pun menjadi marah, maka dipanggillah Abu Jahil. Hei Abu Jahil, kamu telah berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat dan kamu harus menerima hukuman. Dengan tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam tahanan oleh para prajurit kerajaan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan dengan video episode yang ke-13 di mana Abu Nawas diuji kejujurannya oleh jin saat mencari kapak jeleknya yang hilang. Dengan bantuan jin tersebut, Abu Nawas pun berhasil mendapatkan kapaknya kembali. Karena kejujurannya inilah, akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah dari jin kapak yang terbuat dari emas dan mutiara. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton dulu. Karena video kali ini lanjutan dari video episode yang ke-13. Dikisahkan ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengamati gerak-geriknya. Dalam hati jin itu berkata, Abu Nawas memang manusia yang jujur dan tidak tergoda oleh harta, puji jin tersebut. Tapi bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas.
ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali," kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikannya. "Jangan-jangan istriku jatuh sakit," pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar. Akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas menjadi panik. Ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau sekedar melihatnya. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua. "Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu. Aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?" tanya kakek tua itu melanjutkan. "Tentu saja, saya pasti mau," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin menguji saya lagi, pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku," ajak kakek tua. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu dulu di sini, aku akan pergi sebentar." Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama wanita cantik jelita Laksana putri kerajaan. "Hei Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar jadi kakek tua itu tampak marah. "Abu Nawas, kamu berbohong. Aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur hanya gara-gara wanita. Dasar kamu, buaya darat," kata kakek tua itu penuh emosi. "Tenang dulu, kek. Jangan marah begitu. Aku tahu kalau itu memang bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan membawa wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu padaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang jadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit. Saya tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah saya cepat-cepat mengakui wanita itu sebagai istriku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah, aku kembalikan istrimu.
Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik Abu Nawas. Jin yang menyamar jadi kakek tua tersebut kemudian menghilang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.